Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk bisa belajar bersama di acara kali ini, di kegiatan acara Coding Talk pada dengan tema eh, Flutter membuat CRUD menggunakan MySQL untuk part yang kedua. Nah, di part yang kedua ini kita akan melakukan yang sudah kemarin kita lakukan di part pertama, di mana part pertama itu kita sudah membuat fitur create dan juga kemudian fitur read. Jadi pada sesi kedua kali ini kita akan membuat fitur edit dan juga fitur delete atau menghapus. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang kemarin ketinggalan atau tidak mengikuti di sesi yang part 1, mungkin teman-teman bisa bisa ngeklon atau melihat projectnya di link yang sudah saya kirim kemarin di grup Flutter X Uda. Kemudian untuk videonya yang part pertama juga bisa dilihat di YouTube-nya Uda Coding Official, dan juga mungkin nanti ini saya bisa tunjukkan sedikit gambaran di part satunya yang telah kita buat. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Oke. Apakah share screen saya sudah kelihatan? Halo? Apakah share screen saya sudah kelihatan? Ya, sudah Pak. Oke, siap. Nah, ini untuk hasilnya kemarin yang part pertama kita lakukan. Nah, di sini kita sudah membuat fitur read ya. Dan kemudian di sini juga kita sudah membuat fitur read-nya. Nah, untuk informasi aja, yang kemarin kita buat yaitu data sederhana, yaitu data mahasiswa yang terdiri dari nama, kemudian NIM dan juga jurusan. Ini mungkin hanya sebagian contoh kecilnya saja. Mungkin teman-teman nanti bisa mengembangkan ke yang lebih kompleks lagi. Nah, ini di sini ada nama, misal kita namanya udah coding. Saya pakai start dulu. Nah, di sini kita bisa menambahkan data. Namanya udah coding. Kemudian NIM-nya 2022. Kemudian jurusannya TI, misal sederhananya gitu ya. Nah, kita sudah bisa menambahkan di sini dan juga akan tampil di sini. Nah, untuk fitur yang akan nanti kita buat, yaitu kita akan membuat fitur di sini edit dan juga fitur delete di sini ya. Mungkin teman-teman yang kemarin belum bisa hadir, mungkin kita akan menunjukkan database-nya terlebih dahulu ya.
Sebentar. Nah, di sini untuk database kita cukup sederhana, yaitu terdiri dari database dengan nama mahasiswa. Kemudian ada kolom di sini, ada tabel, mohon maaf, ada tabel di sini yaitu tabel mahasiswa. Kita kasih nama tb_mahasiswa. Nah, kemudian untuk strukturnya kurang lebih cuma seperti ini ya. Nah, di sini ada ID, nama, NIM, jurusan, dan juga ada data create add sama update add. Nah, mungkin kita bisa lihat terlebih dahulu isi datanya. Nah, di sini untuk isi datanya kayak kurang lebih seperti ini. Ada 5 data. Nah, kemudian untuk API-nya kita masih sederhana ya. Kita masih dasar menggunakan PHP native, yaitu ada terdiri yang sudah kita buat, ada koneksinya, kemudian ada get data, dan juga terakhir ada edata. Nah, mungkin bisa langsung saja kita mulai. Apabila nanti saya terlalu cepat ngomongnya atau ada yang kurang paham, silahkan diinterupsi, bisa melalui kolom chat bisa, atau langsung unmute juga bisa. Nah, langsung saja kita mulai aja. Di sini kita akan mengedit, membuat edit data. Nah, edit data.php. Nah, kemudian kita harus require, atau bisa juga pakai include. Require koneksi.php. Nah, ini untuk edit nih kurang lebih dia ini kurang lebih sama dengan API add data. Mungkin kita copy aja terlebih dahulu ya. Mungkin kita copy aja dari add datanya. Nanti setelah itu kita pahami bareng-bareng untuk codingannya. Nah, ini sudah kita copy. Nah, kemudian kalau untuk edit ini kita butuh yang namanya sebuah ID ya, ID dari data tersebut. Nah, kita pertama harus menambahkan ID-nya. Di sini kita tambahkan ID. ID. Oke, seperti ini. Nah, ini parameter ID ini nanti yang akan kita gunakan untuk mengedit data dengan ID mana yang akan kita update, seperti itu secara sederhananya. Nah, kemudian selanjutnya ini kan nanti ada gimana ya? Ada parameter yang harus kita masukkan yang mau kita edit, yaitu ID, kemudian nama, name, sama jurusan. Nah, kemudian untuk query-nya jadi nggak menggunakan insert, jadi kita menggunakan query update. Nah, mungkin untuk di sini parameter namanya variabelnya kita ganti ke update aja, update biar nanti tidak bingung. Nah, kemudian untuk query-nya, nah ini diganti ke update TB mahasiswa. Ini mungkin kita hapus saja. Nah, kemudian kita set, mungkin ini kita hapus terlebih dahulu jadi tidak bingung. Nah, kita set nama,
hapus. Nama. Set sudah, nama sudah, set nama sama dengan sorry, ini kita hapus dulu. Update jadi set nama. Nah, kemudian kita di sini ada petik yang satu, kemudian kita petik dua. Nah, di sini kemudian kita masukkan variabel s namanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita koma. Sudah. Nah, di sini kita tambahkan titik. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa copy aja yang ini. Nah, copy jenis nama, kemudian di sini ini nama, di sini name, kemudian habis ini jurusan, nama ini jurusan, habis itu yang terakhir. Nah, kita lihat kolomnya lagi, ada kolom apa saja di sini. Nah, di sini ada kolom create add sama update add. Nah, mungkin yang create add ini kita nggak masukkan terlebih dahulu ya, kita langsung ke kolom update add. Nah, untuk kolom update-nya ini dan di sini kita kolom update add mungkin kita set ke 0, bisa enggak? Mungkin juga harus update add sudah. Di sini langsung no. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini query-nya query update. Nah, kemudian untuk responnya nanti jika update ini berhasil, untuk respon value-nya yaitu 1 dan message-nya yaitu berhasil mengubah data, memperbarui data. Kemudian kalau dia gagal, responnya 0 dan respon pesannya yaitu gagal memperbarui data. Nah, mungkin seperti ini. Wah, untuk request metodenya kita sementara untuk belajar kita menggunakan post terlebih dahulu ya. Kalau di basicnya, kalau di API yang sudah gede itu biasanya kalau untuk update itu menggunakan request metodenya yaitu put. Tapi untuk belajar kita menggunakan post terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya mungkin bisa kita coba di Postman ya. Nah, kita coba di Postman. Sebentar. Kita request
saya copy dari sini. Terus edit data. Mungkin kemudian bodinya kita butuh parameter ID, kemudian nama, kemudian name, dan yang terakhir yaitu jurusan. Nah, untuk nama sementara kita buat tes update ini 2001 plus mungkin jurusan hukum misal. Nah, ID-nya kita lihat di sini saja. Mungkin kita akan yang ID 4 ya, ini yang kemasukan data kosong, kita coba edit apakah berhasil. Kita coba sebentar. In the file column all sebentar. Nah, di sini ada error sebentar. Ada error di sini nih. Ini nama. Coba kita double lagi. Nah, di sini ada error, tapi di sini value-nya 1 dan berhasil. Nah, coba kita cek di sini localhost-nya. Kosong sih. Sebentar di sini. Terus ada di sini ada error ya. Sebentar. Oh ya, di sini kita ada ketinggalan 1 ya. Nah, di sini kan query-nya baru update. Nah, di sini update tabel mahasiswa, kita set nama sama dengan variabelnya name, kemudian jurusan, nah tanggal update-nya. Nah, di sini kita ketinggalan 1 data ini di mana where, di mana kurang sebuah klausa, yaitu klausa where. Nah, mengapa tadi kita ini di sini datanya kosong semua? Di sini kosong semua karena kita kurang menambahkan klausa where untuk ID yang akan kita update. Dan jadi di mana ID sama dengan SID-nya. SID dimana ID sudah sama. ID sama dengan SID. Nah, seperti ini.
Kita coba lagi. Nah, di sini datanya kurang semua kan ya. Mungkin kita akan yang edit yang nomor ID keempat. Nah, di sini masih error. Di sini value-nya sudah benar ya, 0, yaitu pesannya gagal memperbarui data. Nah, kita mungkin perbaiki terlebih dahulu. Update tabel mahasiswa. Apakah dia tahu ini apa? Sebentar. Apakah langsung bisa kayak gini? Mungkin kayak gini. Kita coba terlebih dahulu. Lihat ini. Mungkin kayak gini. Update dari tabel mahasiswa, set nama sama dengan s nama, ya, sama dengan s name, jurusan, kemudian jurusan. Kemudian kita coba lagi define index. Define index ini udah post kan ya. Array to string conversion. Kan tabelnya tabel mahasiswa. Nah, sebentar. Mahasiswa, edit data.
Coba kita ketik dulu. Mahasiswa save kemudian isi balik kemudian ini satu lagi kita copy di sini tulisan kita coba lagi masih sama errornya. Define index apakah nama tabel ini salah? Masuk. Oh iya? Ini lanjutan yang kemarin gitu ya? Iya mas, lanjut yang kemarin mas. Kemarin kan kita sudah buat menambahkan data sama melihat data kan. Nah sekarang kita akan membuat yang update data sama delete data. Oke, siap. Karena yang kemarin kan saya juga nggak bisa ikut, kan kita lihat rekaman. Oke, makasih. Oke, tapi ini berhubung masih error ini. Kita coba lagi. Kalau masih error kita nah ini masih error ya, kita mungkin move ke delete terlebih dahulu ya, daripada kita lama-lama di sini nggak ketemu solusinya. Nanti kita move ke delete dulu daripada menghabiskan waktu. Kita buat satu lagi, delete data php. Kemudian sama kemudian kalau untuk delete ini mungkin lebih mudah ya, query-nya lebih simple. Nah untuk delete ini kita cuma butuh parameter variabel berupa id aja. Nah untuk di sini juga cukup simple, yaitu query-nya delete from
DB mahasiswa where ID sama dengan SID. Nah, ini mungkin kita ganti ke delete. Nah, di sini juga kita ganti ke delete. Value-nya 1, kita berhasil menghapus data. Dan gagal menghapus data. Oke, seperti ini saja untuk query delete-nya. Mungkin kita bisa coba lagi di sini di Postman. Post lagi. Nah, ini delete. Mungkin untuk bodinya kita butuh 1 ID. Kita lihat di sini ID kita coba ID 5 ya. ID 5 coba kita hapus. Oh, the request not for data. Sudah. Oh, sorry. Ini data typo. Nah, kita coba lagi. Error ya. Ini sudah. Ini tidak mau terbaca. Kita kesini. Sudah, saya lupa alamat URL-nya. Bukan mahasiswa. Kampus. Sudah. Terus coba kalau kita delete data delete. Nah, iya. Fokus. Masih. Apakah ada yang typo? Oh, sorry, delete data. Atau string conversion. Sini kita ada error di sini. Apa itu string converter? Kita cari tahu.
coba lagi. Kita di sini juga masih belum bisa menghapus. Delete from table mahasiswa. Bisa ini. Ini kan. Kita masih belum bisa ya. Respon ada send post. Masih ada salah. Coba lagi. Nah, di sini sudah bisa ya. Di sini kita ada sedikit typo. Ini minor sekali ya kesalahannya. Di sini kita salah di sini. Seharusnya setelah expose ini tidak boleh ada spasi ya. Jadi langsung area edit. Nah, jadi mungkin di sini di edit ini kita juga typo ya. Nah, di sini kita typo di ID-nya sepertinya. Nah, ya, kita di sini ada typo di. Nah, di sini kita coba lagi. Nah, kita coba lagi edit. Coba kita cek datanya. Nah, di sini sudah tinggal 4 data, mungkin kita edit. Nah, di sini datanya kosong semua kan ya. Mungkin kita edit edit. Nah, ini edit keempat, coba kita edit ya. Nah, ini sudah berhasil. Coba kita cek. Nah, di sini datanya sudah berubah. Jadi kesalahan tadi mungkin cukup minor ya, cuma kita ada typo di sini. Nah, mungkin untuk coding ke depannya mungkin kita harus teliti lagi. Kita ada cuma ketambahan sama dengan aja tadi pusing kita. Kalau Mas Nur bilangnya itu minor, kalau kita mayor masuk depan. Nggak ketemu. Iya, kita lihat kita cuma ketambahan sama dengan jadi sama spasi aja jadi error. Iya, dan kadang-kadang errornya kan nggak ngasih tahu di situ gitu. Iya, Mas. Nah, itu yang repot kan gitu, kita nyari. Ya, makasih Mas. Ya, sama-sama. Saya juga bingung mana nih errornya, nggak ketemu-temu. Oke. Nah, API-nya sudah kita buat ya, API edit sama API delete-nya sudah kita buat. Nah, kemudian seperti biasa, setelah kita ngebuat API, kemudian kita biasanya ngebuat respon ya. Mungkin kita buat respon baru. Kemudian kita ke void type. Ini edit data. Nah, kita cukup ganti ini aja. Kita buat nama kelasnya. Kemudian kita copy di sini. Setelah itu kita ke halaman Mas Nur, ya. ini direkam nggak dong? Ini kebetulan adminnya nggak direkam sih Mas, tapi saya sudah rekam di lokal sih. Oh iya, minta tolong di share
nanti Amannya gimana? ya seperti nanti Kalau biar di share sama adminnya ya. siap, makasih. Ya. Oke. Nah, di sini seperti biasa kita buat respon. Nah, kemarin kita sudah buat respon add sama get. Sekarang kita akan buat respon test edit data dan dot. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan tanda tanya di sini untuk nilai errornya karena dia harus null safety. Nah, ini sudah. Nah, cukup kayak gini aja. Kemudian kita setelah itu kita buat view baru, yaitu untuk edit data, edit screen.tab. Nah, mungkin tampilan edit sama edit data ini mungkin kurang lebih mirip ya, ataupun bahkan malah sama sih kalau menurut saya. Untuk latihan ini mungkin kita bisa kopas dari add data terlebih dahulu. Kita copy paste saja dari add screen.dat-nya. Nah, kemudian kita edit, pastekan di edit screen. Nah, kemudian kita rename nama kelasnya. Nah, kita bisa gunakan shortcut F2 ya. Kita bisa gunakan shortcut F2, atau enggak kita juga bisa gunakan dengan cara klik kanan. Nah, kemudian kita gunakan rename symbol. Nah, kita tinggal klik satu aja di sini, edit screen misalnya. Nah, di sini langsung otomatis yang bawahnya langsung ikut berubah. Jadi kita nggak perlu ngedit satu-satu gitu. Ini edit screen, terus ini edit screen lagi. Nah, itu nggak perlu. Jadi kita kelamaan ya. Misal kalau ntar itu digunakan di banyak halaman, dipanggil-panggil, nanti kita juga akan kerepotan sendiri sih. Nah, mungkin kita langsung gunakan kayak tadi aja. Nah, di sini bisa gunakan F2 juga bisa. Edit screen. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa kita juga di sini kita juga ganti responnya ya. Kita jadi panggil respon yang res edit. Mungkin bisa kita, kalau sudah ada ini, tinggal kita ketik kontrol spasi, atau enggak kita bisa juga klik lampu kuning ini. Nah, sini kita mungkin ada typo ya, edit, kita tadi res edit, namanya res edit. Nah, kita tadi namanya res edit data ya. Nah, kemudian mungkin di sini juga kita ganti nama fungsinya jadi edit mahasiswa. Ini seperti itu. Kemudian base URL-nya juga kita kasih, base URL-nya kita tetap. Nah, kemudian di sini untuk URL-nya menjadi edit data. Edit data. Nah, kemudian bodinya parameternya kita tadi ada berapa? Ada, coba cek lagi. Nah, kalau di sini kita ada parameternya, yaitu ada 4 nya, yaitu ketambahan ID. Nah, kemudian kita tambahkan ini ya. Salah. Di sini edit data.php. Nah, di sini kita butuh variabel baru, variabel namanya ID. Nah, variabel ID ini dari mana?
Ini dari mungkin kita bisa tambahkan di sini string ID. Nah, seperti ini terlebih dahulu. Kemudian di sini kita ID. Nah, seperti ini. Seperti ini. Sebentar. Enggak. Nanti ID-nya sebentar. Enggak seperti ini, sorry. Nah, ID ini nanti kita parsing dari data yang akan kita edit ya. Untuk sementara kita kayak string kosong aja seperti ini biar nggak error. Nah, kemudian di sini fungsinya juga kita ganti karena kita tadi cuma kopas saja. Sini kita ganti res edit data, dan di sini juga kita ganti res edit. Res edit masih soft aja. Res edit data foundation. Nah, mungkin untuk yang kemarin belum bisa join, ini mungkin ada sebuah penjelasan sedikit. Nah, nanti setelah kita masukkan data ini, nah kemudian kita kalau nanti data value-nya 1 atau berhasil, dia nanti akan pergi ke halaman home screen dengan metode navigator dot push and remove until. Jadi data pas edit nanti itu akan kita packnya akan kita, kalau berhasil pack edit nanti akan kita hapus. Jadi langsung kita menuju halaman home. Kalau di halaman home kita kembali, kita nggak kembali ke halaman edit tapi langsung malah keluar dari aplikasi. Nah, seperti itu. Makanya kita pakai navigator push and remove until seperti itu. Kalau cuma pakai navigator push, nanti kalau kita setelah ngedit data, jadi kalau kemudian kan menuju ke halaman home. Jadi kalau kita di halaman home, kalau pencet tombol kembali, maka kita akan kembali ke halaman edit data. Nah, itu mungkin untuk meminimalisir ya. Jadi mungkin kita gunakan navigator push and remove until. Nah, kemudian kalau else if, nah mungkin ini tadi datanya 0 ya. Nah, ini 0. Mungkin nggak perlu sih, dia kan cuma 2 ya, jadi langsung else saja, nggak perlu if lagi. Nah, mungkin kayak gini. Kalau enggak, nanti akan ada sebuah pesan berupa Scaffold Messenger, yaitu snack bar. Dia akan muncul di bawah sih kalau error. Mungkin ini juga sama. Nah, kemudian di sini di barnya mungkin kita edit menjadi edit data ya, nama barnya edit data. Kemudian seperti ini cukup. Nah, di sini kita on press-nya kita ganti ke edit mahasiswa. Nah, tombolnya ini kita ganti ke misal update aja. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya gimana cara kita dapat ID? Gimana cara kita dapat ID dari data yang akan kita ubah? Nah, caranya mungkin kita sama sih. Kita kayak kan kita pernah ke halaman. Sebentar, saya berberi. Nah, kita kemarin sudah membuat ke halaman detail ya. Misalnya dipencet, nanti kita akan menuju ke halaman detail. Nah, mungkin caranya seperti itu. Kita parsing datanya. Nah, kita mungkin kembali lagi kita ke halaman home screen. Nah, di halaman home screen ini
Nah, kita sudah buat parameter list mahasiswa.index. Nah, mungkin kita juga bisa ditambahkan di sini ya, di edit. Nah, di sini navigator dot push, konteksnya biarin. Nah, untuk route-nya kita gunakan material row, kita close dulu. Nah, kemudian buildernya yang di awal kita gunakan anonymous function. Kemudian sini, nah kita menuju ke halaman edit screen. Nah, tinggal kita masukkan di sini variabel kayak ini sama passing. Nah, ini error, mungkin kita untuk sederhananya kita klik lampu kuning ini ya. Ini sebagai penunjuk kita untuk menghadapi error sih, untuk daripada kita pusing-pusing errornya gimana. Ini sudah kita dikasih tahu, tinggal pencet lampu kuning aja. Nah, di sini ada quick fix, yaitu add required positional parameter. Mungkin kita klik saja. Nah, errornya sudah hilang ya. Kita ini save dulu. Nah, kemudian kita balik lagi ke halaman edit screen. Nah, mungkin kalau saya sih biasanya ini saya pindahkan ke sini. Nah, kemudian tulis mahasiswa. Nah, kemudian di sini saya list mahasiswa ini saya buat konstruktor. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kita baru parsing aja ya, baru parsing datanya. Kita belum panggil datanya. Jadi gimana kita panggil datanya, data ID-nya? Nah, cara panggil ID-nya kita di sini kita gunakan widget dot list mahasiswa dot. Nah, kita tinggal panggil ID-nya seperti ini. Nah, selanjutnya kita cek di sini. Nah, di sini kan kita nih udah dapat ID-nya nih. Kalau misal kita klik di sini, nah ID-nya kita udah dapat. Kalau misal kita update di sini, kita langsung update. Nah, kita coba terlebih dahulu. Nanti di sini tadi apa namanya? Test update ya. Dan jurusannya hukum. Kita kasih namanya, kita ganti. Jadi misal nama saya bisa ini 2001 23 4 56, kemudian jurusannya IT atau TI. Ini ada error di sini. Ya, nggak masalah, dia errornya keyboard IT misal. Nah, mungkin bisa kita klik aja. Nah, di sini datanya langsung berubah. Udah berubah, misalnya udah ke update gitu. Nah, tapi gimana kalau nanti datanya dia namanya panjang, kemudian kita masa harus nulis ulang lagi ya? Kemudian diupdate ya. Misal namanya mau ditambahin satu kata lagi, tapi namanya dia udah panjang. Terus mau tambah satu kata, masa kita harus nulis ulang kan? Ya nggak mungkin kan ya. Nah, jadi untuk mensiasati itu kita bisa menambahkan sebuah inisial teksnya jadi data sebelumnya. Nah, di sini kita bisa gunakan. Jadi ini kan di sini udah ada namanya Fajar nih. Kalau kita klik update, nanti di sininya di nama ini udah ada kata Fajar. Tinggal kita mau nambahin apa atau kita mau hapus beberapa huruf gitu. Nah, untuk menambahkannya itu mungkin kita di sini kita bisa nambahin. Di sini kita bisa nambahin garis screen. Nah, di sini kita di atas override ini kita bisa tambahkan
init state. Nah, kemudian kita panggil controller ini, kontrol nama ini. Nah, seperti ini. Terus sama dengan text editing controller. Nah, di dalam text editing control ini kita ada sebuah parameter, yaitu parameter itu parameter namanya text. Itu bisa langsung kita tambahkan. Nah, teksnya ini kita ngambil dari list berita ini. Jadi sama kayak yang kita ngambil ID-nya ini. Sama dengan widget list mahasiswa.id. Nah, seperti itu. Kita sini teks sama dengan widget list mahasiswa nama. Nah, seperti itu. Nah, kita coba ya. Kita save. Nah, kita coba. Nah, kan ini sudah muncul, jadi kita nggak perlu repot-repot menulis ulang. Nah, tinggal kita tambahkan misal Fajar Ismail gitu. Kita langsung update. Nah, di sini langsung kita berubah. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan aja tadi masih ada dua lagi kan ya, controller name sama controller jurusan. Nah, kita tinggal di sini aja, control name sama text editing controller, kemudian text. Nah, kemudian teksnya yaitu widget list mahasiswa dot link. Seperti itu. Nah, kita cek lagi. Kita belum cek ya, sebentar. Kayaknya kosong. Oh, sorry. Oh iya, tadi kita kan update-nya, kita klik update tadi ya. Nah, coba 1000. Nah, di sini udah 1000 ya. Nah, kita udah ada datanya, kita tinggal buat satu lagi. Mungkin jurusannya kita tambahkan dulu. Nah, di sini mungkin kita copy aja. Nah, yang terakhir yaitu jurusan. Jurusan. Nah, di sini juga kita tinggal ganti ke jurusan. Nah, seperti itu. Kita copy dulu. Nah, di sini sudah muncul jurusannya. IT update. Nah, langsung update ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan setelah kita membuat fitur edit data ini, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke yang terakhir, yaitu untuk delete data, apakah ada pertanyaan atau yang masih kurang bingung atau terlalu cepat atau bagaimana? Ya, kalau saya sendiri kan masih ya pokoknya ngikuti pelan-pelan, Mas Nur. Siap. Ya, nanti kan kalau kurang paham, ada yang lupa, nanti kan saya lihat videonya nggak tahu ya, tak tanya Mas Nur kan. Oke, siap. Terus yang kedua, kalau misalnya buat buat untuk beda apa ya, admin misalnya, beda user, tadi mahasiswa, terus nanti ada untuk yang admin, untuk yang itu. Nah, itu biasanya dibuat hanya satu aplikasi, terus nanti setiap masuk passwordnya itu punya fungsi beda-beda, atau dibuat masing-masing aplikasi, untuk ini khusus untuk mahasiswa atau ini khusus untuk admin toh, misalnya seperti itu. Terima kasih. Oh ya. Untuk biasanya kalau untuk ada user beda role gitu, untuk biasanya kan klien nggak mau keluar dana yang lebih banyak ya Pak, dia mungkin ngirit gitu kan istilahnya. Itu kalau kita buat aplikasi double gitu kan biayanya bisa membengkak kan. Jadi
itu tetap biasanya satu aplikasi. Nah, di mana nanti dia akan dicek pas session login-nya itu akan dicek terlebih dahulu, Pak. Jadi Oh, kalau rule-nya misal apa kita gitu? dia loginnya sebagai admin, nah dia akan nanti ke halamannya akan diarahkan kemana gitu. Nanti eh, kalau dia mahasiswa akan diarahkan kemana gitu. Mungkin kalau tampilannya sama mungkin ada. Kalau dia admin mungkin fiturnya dikurangi cuma bisa, kalau admin mungkin bisa lihat semuanya. Nah nanti kalau dia mahasiswa mungkin cuma bisa lihat ini aja, nggak bisa lihat semuanya, mungkin seperti itu sih, Pak. Nah seperti Ya, itu. baik. Jadi Jadi kan, nggak perlu banyak-banyak aplikasi. ya, jadi kan nantinya ya Hmm, karena saya juga kan ada temen yang buat apa web. ya. Jadi dia buat kalau tampilannya sama semua, maka yang satu tampilan itu dibuat sama, terus tapi dipanggil, terus nanti kalau untuk admin ditambah apa, Nah, kalau iya untuk sih. yang mahasiswa tetap sama seperti itu. Kan itu juga sama ya di aplikasi juga kurang lebih Iya kalau sih. mau sederhana dibuat seperti itu ya. Iya, Pak, sama. Ya, baik nanti kapan-kapan pokoknya tak tanya-tanya lagi Mas. Oke, Matur nuwun. siap. Iya, siap. Nah, ini belum selesai sih. Masih ada satu lagi. Oke, kalau udah ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke apa ya, terakhir apa? Delete ya, delete. Delete. Ya, delete. Mungkin kan tadi kita lihat ya, gimana ya? Kalau teman-teman ngah gitu, di sini responnya itu delete, delete sama edit ini responnya sama ya, yaitu cuma ada dua dua variabel, yaitu value sama pesan. Mungkin di kemarin kalau juga teman-teman ngikutin respon respon yang edit sama mungkin enggak. Nah, mungkin yang add data ini kemarin responnya juga cuma dua, yaitu value sama pesannya. Nah seperti itu, kalau kita mungkin kalau kita responnya sama, kita cukup biasanya kita cukup buat satu respon saja. Jadi nggak perlu setiap 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 endpoint kita responnya beda, buat respon beda-beda. Nah, kalau responnya sama, nama 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 variabelnya juga sama, kita bisa cukup buat satu respon saja. Nah tapi untuk get ini kan kemarin kita responnya beda ya, jadi kita nggak bisa gunakan ini untuk ke delete. Nah untuk delete ini kan kita bisa gunakan respon dari edit ataupun dari add, dengan catatan respon variabelnya itu sama. Jadi kalau ini value, ini message, dan sama kan. Tapi kalau dia responnya beda, misal di sini ada ketambahan misal datanya yang diupdate, misal di sini editnya juga ada teman data lagi, ya kita mau nggak mau harus buat respon yang beda lagi sesuai dengan fiturnya itu. Jadi kita di sini buat respon, misal kita add delete ya, kita ke home. Nah delete ini di home ya. Nah kemudian kita di sini mungkin kita copy yang ini aja, yang copy get. Kita copy yang ini, mungkin di sini kita delete mahasiswa seperti ini. Nah di sini kita bisa gunakan respon dari add atau edit. Jadi tinggal kita ganti di sini misal add aja ya. Nah di sini kita juga ganti sebentar. Nah kita sebentar. Nah kita edit. Nah kita review. Di sini kita juga ganti di sini
press edit, press add. Nah di sini kita hapus. Nah ini kita ganti press add. Nah, ini dia. Nah seperti ini. Ingat kita di sini kan delete ini kita butuh sebuah variabel ya. Jadi kita harus menambahkan sebuah body. Sebentar ini ya, aku sudah lupa. Di sini. Ya sebentar. Body. Oh di sini post ya. Post kemudian di sini body. Nah kita butuh parameter ID untuk yang akan kita hapus. ID nya kita ngambil dari list mahasiswa index ya. Sebentar saya lupa. List mahasiswa. Oh gini aja. Nah ID nya kita di sini kita buat variabel baru di sini. Kasih bahasa string ID. Nah, di sini kita masukkan aja ID-nya seperti ini. Oke. Sudah. Nah, di sini kita belum ada fungsinya ya. Nah, di sini kalau kita mau hapus ini kita nggak mau langsung datanya langsung hapus. Nah kita ada nanti adanya alert, kita akan menambahkan sebuah alert dialog terlebih dahulu. Mungkin kita bisa buka di sini alert dialog Flutter. Nah kita di sini ada di Flutter ini di dokumentasinya sudah ada banyak sih. Kita tinggal menggunakan yang mana. Nah kita mungkin kita akan gunakan yang ini apa? Nah kita gunakan yang simple terlebih dahulu ya. Nah mungkin kayak gini. Nah kita copy aja codingan di sini. Mungkin show dialog ini dari sini. Kita copy ke copy di sini di on press-nya ini. Kemudian kita balik ke codingannya. Nah, kita paste di icon button yang untuk delete. Nah, di sini. Di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, mantap. Nah, kita coba cek di sini. Nah, di sini dia nggak akan langsung data kita kehapus ya. Jadi kita akan menambahkan alat dialog tersebut dahulu. Nah mungkin untuk di sini kita bisa ganti title-nya di masih penghapusan. Nah kita coba cek. Nah sudah, terus kontennya kita ganti sebuah pertanyaan. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Nah kemudian tidak. Nah ini kita nggak usah, kita hapus saja. Teksnya kita tidak. Nah kemudian ini hapus dulu. Nah di sini kita ganti ke sini aja. Ini ya itu aja. Kita cek lagi.
Nah, ini sudah benar ya konfirmasi penghapusannya. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Kemudian ada ya sama dengan tidak. Kalau dia tidak, dia akan kembali. Nah, di sini kita akan sedikit tricky ya. Di sini kita akan menggunakan sebuah asinkronus. Nah, di sini kita akan menambahkan asinkronus. Sebenarnya kita nggak bisa sih nggak. Nah, kita di sini mungkin biasa dulu ya. Nama fungsinya apa tadi? Delete ya. Delete mahasiswa. Nah, dia butuh sebuah parameter ID. Nah, untuk mendapatkan ID-nya sama, tinggal kita tulis saja list mahasiswa index .id. Nah, seperti ini. Kenapa ini error? Karena coba string datanya ya, jadi ini harus to string. Nah, seperti ini. Nah, coba kita hapus ya yang pertama ini, yang kosong ini ya. Nah, ini data dia udah terhapus nih. Mungkin kalau kita reload lagi, restart, ini mungkin datanya sudah nggak ada, udah hilang. Tapi ini masih ada ya. Sudah. Berarti belum ke delete nih. Ada yang salah. Oh ya, ini URL-nya kita ganti dulu ke delete data. Oke. Nah, kita coba hapus lagi. Nah, hapus ya. Ini datanya sudah kehapus nih. Tapi ini nggak kemana-mana. Coba kita lihat. Restart lagi. Nah, sudah kehapus kan datanya. Nah, gimana cara kita nggak stuck di alert derok tadi? Nah, di sini kita bisa tambahkan unpress ini sebuah sama sih navigator navigator. Kita copy aja ini navigator pop.contact untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, kita coba lagi. Nah, kita kembali ke halaman sebelumnya kan ya. Nah, tapi di sini sebenarnya data ini sudah kehapus karena kita kembali ke halaman sebelumnya. Kenapa ini masih ada? Karena kembalinya ini kembali ke data yang bukan data ke state yang tadi, ke kejadian yang tadi, di mana layar ini terdiri dari tiga data. Kalau misal kita hot reload lagi, hot restart, datanya ini juga sudah tidak ada sebenarnya. Gitu. Nah, sudah dua kan. Nah, mungkin kita akan sebenarnya sudah ada di sini. Tapi sudah di init state kan, get mahasiswa. Nah, mungkin kita juga perlu lagi di sini kita mungkin. Nah, di sini kita perlu asinkronus, dimana kemudian di sini kita await dulu. Nah, dimana navigator pop ini tidak akan dieksekusi sebelum eksekusi ini berhasil. Jadi ini akan mengeksekusi yang delete mahasiswa terlebih dahulu, kemudian akan mengeksekusi navigator.pop of contact. Kita coba lagi. Nah, kita coba lagi. Nah, di sini masih sama kan ya? Masih sama. Kalau kita hot restart lagi, datanya di sini masih ada. Sudah hilang, sorry.
Nah, sudah hilang kan. Nah, di sini kita perlu memanggil function get mahasiswa lagi untuk nge-get data. Ini kita perlu panggil lagi get mahasiswa ini ke sini, dari sini ke di sini, di show dialog ini, di bawahnya ada dialog, mungkin mungkin di sini ya. Jadi jadi di sini di show dialog ini. Oke, kita panggil. Nah, di sini di bawahnya show dialog. Kita coba lagi ya. Coba kita hapus. Nah, di sini masih belum hilang datanya. Di tampilannya masih belum hilang ya. Coba kalau kita cek di database. Nah, kita ceknya di database saja biar yakin. Nah, kita ceknya di database. Nah, datanya di sini sudah kosong. Jadi kalau kita restart lagi, ya datanya sudah kosong. Udah nggak ada kan. Nah, jadi kita kayaknya sepertinya salah naruh asinkronusnya. Nah, kita di sini harus menambahkan asinkronusnya di sini. Asinkronus, kemudian show dialog. Nah, di sini kita awet dulu. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini show dialog ini akan dieksekusi. Nah, dalam sini itu akan dieksekusi terlebih dahulu dalam show dialog ini, yang terdiri dari nanti kalau kita on press ya, jadi datanya akan terhapus terlebih dahulu. Dan jadi langsung akan, jadi baru akan nge-get mahasiswa. Kalau kita nggak pakai await, nah ya datanya ini dia bebas mau mengeksekusi yang mana terlebih dahulu gitu. Jadi makanya datanya masih tetap tampil gitu. Nah, mungkin kita awet dulu. Nah, ini. Nah, kita tambahkan data terlebih dahulu ya. Tambahkan data terlebih dahulu, nama, aja, name, 1111, jurusan mesin misal. Nah, seperti ini. Oke, langsung kita delete ya. Langsung kita delete. Nah, kan otomatis langsung hilang ya. Jadi kita cukup menambahkan sebuah asinkronus dan juga await di sini untuk mengeksekusi show dialognya terlebih dahulu. Nah, kemudian selanjutnya akan mengeksekusi get mahasiswa lagi. Nah, seperti itu. Jadi fungsi asinkronus itu untuk supaya tidak menunggu ya, jadi langsung nggak perlu harus refresh dulu, tapi langsung secara otomatis langsung hilang ya. Ya, soalnya kita memanggil ini Mas, get mahasiswa lagi, manggil metode ini function get mahasiswa lagi. Kalau kita nggak panggil ya sama saja, datanya nggak akan ke refresh di sini Pak. Coba lagi ya. Oh ya, coba. Bebas. Sorry, ini kita nggak apa-apa sih, kita kemarin setnya ke string, ke varchar bukan ke integer. Nah, di sini kita gimana? Ya, udah jadi itu terus. Nah, terus kita delete. Ya masih ada. Walaupun kita di sini sudah pakai asinkronus sama await, tapi kita kan nggak kepanggil lagi metodenya ini get mahasiswa lagi. Gitu. Jadi kita panggil lagi di sini. Nah, taruh di setelah show dialognya ini Pak. Ya. Nah, dia jadi await ini dia akan ngeksekusi ini dulu. Dia misal kalau ini ada loading, dia akan ditungguin terlebih dahulu sampai benar-benar actionnya ini di show dialog ini sudah selesai. Itu baru akan mengeksekusi selanjutnya. Itu. Kalau tanpa await ini dia bebas mau eksekusi mana dulu.
gitu Pak. Oh gitu. Jadi Hmm, kalau tanpa awet dia bisa langsung ke bawah dulu, terus baru ya, tiba-tiba itu tidak hilang. ya, Bisa terjadi ya. Tapi kalau hmm, awet pasti dia pas mengeksekusi yang ada itunya dulu, ya, asynchronous await-nya itu. heeh. Ya, jadi kan Jadi permasalahannya saya itu kan nggak bisa, jadi kan harus nge-refresh baru data itu terlihat, oh ini udah berubah apa belum. nah ya harus Nah, kadang seperti nah ini itu kalau juga. kalau di tempatnya Mas Nur jadi ditambah ini ya, get mahasiswa ini ya. Ya panggil lagi metodenya Pak. Panggil lagi metodenya Eh, get mahasiswa ini supaya nanti dia bisa langsung apa namanya nge-refresh otomatis. ya ngeget data langsung, ngeget data lagi yang baru. Hmm, siap siap siap. Oke, makasih Mas Nur. Oke, sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan. Ah, sudah. Kalau nggak pakai emulator nggak apa-apa ya Mas ya? Pakai yang HP langsung. Oh ya, nggak apa-apa Pak, pakai HP langsung. Iya, Nah, karena kalau pakai HP langsung mungkin di sininya di alamat di API-nya kita kan masih pakai localhost ya. Di sininya mungkin ya. di sininya diganti alamat IP Pak, alamat IP laptopnya Oh, di sininya. alamat IP laptopnya. Ya, Oh, kalau ini kan ini yang 10.0.2.2 ini alamat IP dari emulatornya Pak. oh alamat IP emulator. Ya, Oke. dari emulatornya itu. Oh, terus ini cuman setelah itu ini foldernya ya? Mahasiswa ini folder dari database-nya ya? Yang ya yang Iya, yang ini ya dari kan? ya database-nya dari API-nya. Kan kita nyimpannya di Hmm, sini ya, di di folder mahasiswa mahasiswa. juga. Ya, Di folder mahasiswa. Oh, ini untuk koneksinya ya? ya. Ya, nanti tak pelajarin nanti minta tolong aja ininya codingnya bisa di-share juga supaya kita Oke, belajar. siap. Ya, makasih Mas Nur. Oke, sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan? Udah jam 3. Mungkin kita tunggu semenit. Oke, kalau masih ada yang menyiapkan pertanyaannya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya cukupkan eh, sesi coding talk kali ini dengan tema apa tadi? Eh, Membuat CRUD menggunakan MySQL part kedua yaitu update dan delete. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk join di acara kali ini. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Apabila saya banyak salah, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nur. Sama-sama Mas. Sinlev ya. Ya, enggak Mas.